Pemirsa, seorang pria di Kediri, Jawa Timur mengamuk dan membacok sejumlah orang. Dari 10 orang korban, 3 diantaranya meninggal dunia. Rianto, warga Dusun Bangun Mulyo, Kabupaten Kediri ini ditangkap setelah membantai 3 orang tetangganya dan melukai 7 orang lainnya. Peristiwa berawal dari keributan pelaku dengan ibu kandungnya. Usai cekcok, pelaku mengamuk dan membacok keluarganya termasuk tetangga yang ia temui. Usai menganiaya, pelaku sempat kabur ke sawah di sekitar lokasi sebelum akhirnya mengurung diri di kamar rumah orang tuanya. Awal korban itu ibunya bapaknya. Posisinya di mana? Di rumahnya sendiri. Terus kemudian Lari ke tetangga. total ada berapa? Ada 10 korban. Yang meninggal 3. Siapa aja itu mas yang meninggal itu? Senjatanya arit. Yang meninggal Korbannya Yana, terus Mbak Jis, sama Mbak Tina. itu siapanya pelaku mas? Sementara itu 5 korban pembacokan hingga kini masih menjalani perawatan. 4 korban luka dirawat intensif di Rumah Sakit Surya Melati, sementara 1 lainnya dirawat di RSUD Simpang 5 Gumul. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Apa sebenarnya yang melatar belakangi seorang pria mengamuk dan membacok para tetangganya hingga mengakibatkan 3 orang meninggal dunia? Dan untuk mengetahui lebih jauh, sudah bersama kami Kasat Reskrim Polres Kediri, AKP Rizkika Atmada. Selamat sore, Pak Rizkika. Selamat sore, Mas. Pak, bisa dijelaskan Pak bagaimana sebenarnya kronologis saat kejadian ini terjadi? Bagaimana mungkin pria ini bisa membacok begitu banyak orang, Pak? Jadi tepatnya pada hari Senin kemarin, ya sekitar pukul jam 12 siang hari, bahwasanya pelaku ini berangkat dari rumahnya menuju ke salah satu rumah, ya, di mana salah satu rumah itu menjadi TKP awal, yang di mana itu merupakan rumahnya dari Pak Ketua RT. Di situ pelaku bertemu dengan Pak Ketua RT sambil berkomunikasi menanyakan bahwasanya anak Pak Ketua RT ini sedang di mana, karena anak Pak Ketua ini akan diajak oleh pelaku untuk mengambil rumput di sekitar perkebunan di situ. Tetapi Pak RT melihat gelagat daripada pelaku, ya, yang dimana agak sedikit tidak seperti biasanya, karena yang bersangkutan menyembunyikan senjata tajam berupa celurit di bagian belakang badannya. Tanpa tidak berpikir panjang, Pak Ketua RT ini akan langsung berlari ke belakang rumah, kemudian mengunci pintu. Tidak lama kemudian, orang tua daripada Pak RT keluar dari kamar, dan pada saat itu juga pelaku langsung secara melalui buta langsung menghunuskan celurit ke korban. Tidak lama kemudian, ya, kita mengingat kejadian ini berselang sekitar 15-20 menit. Kemudian yang bersangkutan ini berlari keluar, tepatnya di arah timur dari rumah tersebut. Di situ ada rumah korban juga. Di situ juga korban yang ada di luar rumah itu dihunuskan celurit kembali. Berjalan lagi sekitar 5-10 meter, kita ketemu ke TKP 3 dan TKP keempat. Nah, di situ juga kita dapatkan jumlah hasil identifikasi bahwasanya di situ ada 5 korban, termasuk daripada adik kandungnya. Setelah itu, yang bersangkutan setelah melaksanakan aksinya mengarah ke rumah daripada pelaku, tetapi dia memutar karena di situ ada teriakan beberapa massa. Yang bersangkutan lari berputar ke arah kebun, sempat dikejar oleh Babin serta anggota dari kepolisian. Yang bersangkutan lari masuk ke dalam rumahnya. Sebenarnya itu karena kita berpikir yang mengidentifikasi bahwasanya korban ini masih membawa senjata tajam, kita menunggu juga sehingga dengan kekuatan penuh pada saat itu kita melakukan penggerebekan di dalam kamarnya. Baik. Setelah kita melakukan penggerebekan, kemudian pelaku sekarang kita amankan.
kita mencoba menggali beberapa keterangan, tapi sampai saat ini kita masih belum mendapatkan keterangan karena mungkin dari situasi dan kondisi daripada pelaku seperti itu, Mas. Baik, baik. Pak, apakah awalnya juga katanya ada cekcok dengan ibunya? Apa yang menyebabkan cekcok ini terjadi antara pelaku dan ibunya, Pak? Oke, baik, untuk saat ini memang kita mendapatkan informasi dari saksi masyarakat lingkungan ya, bahwasanya memang ada percecokan antara anak ya, pelaku ya kepada keluarganya. Cuma sampai detik ini kita masih belum bisa mendapatkan keterangan lebih detail mengenai penyebab apa motifnya, itu kita masih dalami karena mengingat keluarga daripada tersangka ini ikut menjadi korban juga seperti itu. Baik, baik. Pak, kalau dari korban yang tewas ini siapa saja, Pak? Apakah termasuk ibunya? Untuk sementara ini data kami yang tewas itu merupakan tetangganya semua. Itu berjumlah 3 orang. Sisanya mengalami luka-luka. Seperti itu. Baik, sisanya mengalami luka-luka. Kondisi korban yang mengalami luka saat ini seperti apa, Pak? Beberapa masih ada yang perawatan. Yang kami dapatkan informasi terakhir bahwasanya ada 1 orang yang kritis seperti itu. Baik, kalau untuk saksi sudah berapa orang yang diperiksa, Pak? Sementara ini saksi kita mengingat masing-masing TKP kita mengambil dari keluarga korban. Untuk saksi yang kita periksa sampai detik ini ada 4 orang saksi. Kemudian baru juga tadi pagi tambahan saksi berupa istri daripada pelaku. Seperti itu. Oke, fakta-fakta apa saja, Pak, yang didapatkan dari keterangan para saksi, Pak? Kalau saksi secara besar sih menggambarkan proses kejadian. Untuk kita masuk kepada keseharian daripada pelaku, ini kita masih dalami melalui istrinya. Oke. Karena dari istrinya juga sudah menjelaskan beberapa kejanggalan dengan perilaku daripada si pelaku. Baik, ada informasi bahwa pelaku ini juga mengalami depresi, Pak. Apakah keterangan yang sama juga diberikan oleh para saksi, Pak? Kalau untuk saksi masyarakat lingkungan, ya terutama para saksi dari pihak para korban, kita belum mendapatkan bahwasanya yang bersangkutan ini mengalami depresi atau sebagainya. Karena mengingat perilaku daripada tersangka atau pelaku ya di lingkungan sekitar itu terkenal sebagai orang yang taat beribadah seperti itu. Nah, kalau untuk keterangan berkaitan dengan yang bersangkutan ini depresi atau melalui gangguan, sementara kita masih mengidentifikasi lebih lanjut karena kita konsulkan tersangka ini ke Rumah Sakit Bayangkara untuk divisum psikiatrisnya. Oke, kalau untuk profil keseharian pelaku seperti apa, Pak? Kesalahan pelaku yang jelas pelaku ini bekerja sebelumnya tuh sebagai kuli bangunan. Nah, kita juga mendapatkan informasi dari lingkungan sekitar bahwasanya seminggu atau kalau salah seminggu itu sudah berhenti bekerja. Seperti itu. Baik, sudah berhenti bekerja. Apakah juga ada keterangan dari saksi, Pak, bahwa ketika sudah berhenti bekerja ada perbedaan tingkah laku yang dialami oleh pelaku, Pak? Jadi begini Mas, kalau untuk saksi sekitar secara detail tidak mengetahui, mengingat bahwasanya pelaku ini ya tidak tinggal menetap di desa tersebut. Yang bersangkutan tinggal di daerah desa di wilayah Gondangan ya. Mungkin kita mendapatkan informasi bahwasanya dari istrinya yang bersangkutan ini tersangka meminta izin oleh istrinya untuk tinggal di rumahnya yang di desa Pojok. Itu sekitar 1 minggu sebelumnya. Seperti itu. Oke, artinya pelaku ini tidak tinggal di desa ya, Pak, tapi di desa lainnya. Nah, ketika pulang ke desanya, apakah langsung terjadi kejadian ini atau sebelumnya juga sempat sudah beberapa kali bolak-balik? Beberapa kali bolak-balik, jadi dia sempat tinggal situ seminggu ya Mas ya. Kalau masyarakat sekitar sih melihatnya itu masih biasa-biasa saja dengan pola kesehariannya dia. Cuman dia mengeluh, ya sebenarnya kita mendapat informasi dari istrinya ya. Dia mengeluh bahwasanya pikirannya sering terganggu, terus ada seperti kayak bisikan dan sebagainya. Sehari sebelumnya dia juga sempat, 2 hari sebelumnya ya kalau nggak salah, sesuai dengan keterangan tadi yang kami baca, yang kami dengarkan juga daripada tersangka.
si istri ini menyebutkan bahwa suaminya mencium bau amis atau bau darah di tangannya. Oke. Setelah itu kemarin juga kejadian langsung seperti itu. Baik Pak, pada saat diamankan oleh petugas, bagaimana kondisi pelaku pada saat itu? Apakah sempat melakukan perlawanan atau seperti apa saat itu? Yang jelas kondisi pada pelaku ya, kita kan berusaha ya Mas ya. Karena juga pelaku ini pada saat kita gerbek, kita selalu overestimate ya. Mungkin yang bersangkutan sempat melakukan upaya melawan ya. Makanya itu sempat ada luka di bagian kepala dan di bagian kepala depan ya, sama perkara kepala belakang, karena pada saat ditangkap kita juga berjumlah dengan kekuatan penuh seperti itu. Nah, yang bersangkutan ini juga sebagai informasi pada saat diamankan dan dibawa ke kantor, tersangka ini mampu melepaskan borgol daripada polisi seperti itu. Oke, artinya mampu melepaskan borgol, sempat melepaskan borgol seperti itu Pak ya? Iya, sempat melepaskan borgol. Oke, baik, terakhir Pak, ancaman hukuman yang akan dikenakan pada pelaku Pak? Kita sementara ini mengenakan pasal 38 subsidiar, pasal 351 ayat 3. Ancaman hukumannya Pak? Ancaman hukumannya di atas 5 tahun Mas. Di atas 5 tahun, baik. Terima kasih Ya. Pak AKP Rizkika Atmada sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.